Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar nih yang lagi nonton YouTube channel pertama kita dari PT Best Profit Semarang. Senang sekali hari ini kita akan melakukan podcast pertama di mana PT Best Profit Cabang Semarang ini adalah cabang ke-12 yang baru buka nih di kota Semarang. Teman-teman yang nonton nih adalah Semarang nih. Kebetulan podcast pertama kali ini kita menghadirkan narasumber yang akan ngebahas informasi penting nih tentang apa sih perusahaan PT Best Profit, bergerak di bidang apa, dan kayak tadi tentunya pasti kita akan ngebahas sedikit tentang yang namanya trading. Ya kan, trading ini kan sekarang lagi happening banget nih. Pastinya teman-teman juga pengen tahu nih tips-tips untuk memulai trading tuh bagaimana. Ya, pastinya kita udah gak sabar lagi. Langsung aja kita kenalan ke narasumber yang sudah hadir saat ini di ruang podcast bersama kita. Ada Mas Panji. Hai Mas Panji, apa kabar? Ya, Mbak Linda, kabar baik. Alhamdulillah. Baik ya. Ya. Kesibukannya apa nih sekarang? Banyak sih. Banyak ya. Terus kucing ya. Ada kucingnya namanya Jisoo. Iya. Tahu aja. Menarik sekali ya. Mas Panji ini kalau boleh tahu sebagai apa di PT Best Profit? Oke, sebelumnya saya kenalan dulu kali ya. Boleh. Untuk sebagian orang kayaknya udah tahu gitu. Bapak famous ya. Tapi boleh dikenalan lagi, kan ini YouTube channel pertama. Oke. Mungkin buat yang nonton ini kan subscriber baru, bolehlah kenalan lagi. Meskipun saya sebenarnya udah kenal. Gak apa-apa ya, teman-teman. Boleh silakan Mas Panji. Oke, siap. Sebelumnya makasih banyak sebelumnya untuk Mbak Linda ya, sama PT Best Profit Semarang khususnya ya. Jadi ini saya makasih banyak nih, saya diundang untuk membuka podcast pertama ya. Betul. Jadi ya sebelumnya saya perkenalan dulu. Perkenalkan saya dengan Panji Muti Abdullah Hasan. Saya selaku Vice Brand Manager di Best Profit Cabang Semarang, sekaligus senior analis juga. Oh, jadi Mas Panji ini sebagai Vice Brand Manager di PT Best Profit, saya sekarang ditempatkan di cabang Semarang. Betul. Oke Mas Panji, mau langsung aja atau enggak nih? Saya langsung gercep ya, sukanya langsung aja to the point nih. Jadi sebenarnya Mas Panji, kenapa saya undang Mas Panji ke sini? Saya pengen Mas Panji kasih informasi tentang mungkin beberapa pertanyaan yang masuk ke kita tentang PT Best Profit sendiri itu apa, bergerak di bidang apa, karena banyak sekali kalau saya lihat peminat tentang antusiasme masyarakat terhadap dunia trading ini cukup meningkat. Apalagi di 2 tahun terakhir ya teman-teman, kita tahu pandemi ini kan membatasi mobilitas masyarakat. Nah, banyak yang beralih ke platform trading untuk jadi alternatif. Dan mungkin bisa juga nanti Mas Panji kasih tips juga ya. Untuk pertama kali nih yang pengen saya tanyain langsung ke Mas Panji, mungkin PT Best Profit ini kan hadir di Semarang sekarang. Cuma pengen lebih tahu dulu nih, perusahaan Best Profit ini apa sih, bergerak di bidang apa gitu. Silakan Mas Panji, kira-kira apa? Jadi Best Profit sendiri kita adalah salah satu perusahaan jasa transaksi keuangan ya. Kita perusahaan yang menyediakan platform untuk investor bertransaksi atau trading online. Oh, gitu. Platform untuk trading. Betul, ya kan Mbak Linda tahu ya, masyarakat juga teman-teman juga tahu kan, di Indonesia sendiri kan sebenarnya platform untuk trading online kan banyak ya. Ada yang sistem, ada yang basicnya aplikasi. Ya kan. Macam-macam ya, apalagi aplikasi lebih banyak ya. Ada yang sekarang yang lagi booming tuh kan kemarin, robot trading. Wah, ya itu kan? viral banget sih ya, sampai sekarang ya. Betul ya, emang itu dampaknya ke kita lumayan berasa juga sebenarnya. Gitu. Nah, kalau Best Profit sendiri kita basicnya menggunakan website ya Mbak. Oh, platformnya gitu. Berbasis website. Kenapa sih website? Kenapa nggak aplikasi juga gitu? Tergantung juga ya Mbak ya. Ada plus minus dari beberapa platform sendiri ya. Cuman kita Best Profit kita memilih platform yang basicnya website. Karena kan Mbak Linda juga tahu kan sekarang beberapa perusahaan trading yang menggunakan basic aplikasi ya, entah itu apa yang MT4 lah, itulah apalah ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ada beberapa yang platformnya memang sudah ditutup di App Store dan di Play Store. Sudah dibatasi. Sudah dibatasi. Nggak, kurang tahu ya saya ditutup apa dibatasi, kurang tahu. Ya, intinya ada beberapa yang sudah tidak bisa di-download lagi. Sedangkan kan kalau kita basicnya website lebih fleksibel. Jadi bisa buka di beberapa device, tinggal langsung login aja ke websitenya. Tinggal buka website www.bestprofit-future.co.id. Itu langsung bisa transaksi di sana.
Jadi memang Betul. Best Profit menghadirkan platform yang mungkin lebih sederhana Betul. dan fleksibel karena nggak Fleksibel. perlu harus di-download di App Store Iya, dan hanya perlu akses ke link website perusahaan aja. betul. Oke, jadi Best Profit pada dasarnya memang perusahaan jasa yang menyediakan platform transaksi trading online tadi. Betul. Nah, memang untuk saat ini trading kan lagi happening banget nih, booming banget nih. Mhm. Banyak sekali masyarakat yang antusias tuh justru salah satunya karena berita yang viral itu. Orang yang tadinya nggak ngeh trading itu apa, jadi cari Iya. tahu nih. Iya, betul. Makanya orang mungkin pengen coba, cuma kan karena ada berita yang tadi negatif di masyarakat jadi lebih selektif. Pengen lebih tahu perusahaan yang mana yang harus saya pilih untuk memulai trading. Betul. Ini kan variatif sekali yang menawarkan platform itu kan banyak ya di Indonesia. Nah, Best Profit sendiri ini secara legalitas. Nah, ini kita sekarang bahas nih tadi apa sih PT Best Profit. Sekarang kita beralih ke legalitas. Kenapa? Karena dari sumber yang sudah saya baca, beberapa platform yang dibekukan oleh Kementerian Perdagangan itu karena salah satunya adalah tidak memiliki legalitas resmi. Iya, izin resmi. Betul ya, kalau nggak salah. Jadi Betul. mungkin kalau dari PT Best Profit sendiri legalitasnya gimana nih supaya teman-teman mungkin bisa jadi informasi tambahan ya? Jadi kalau Best Profit sendiri kita sudah mengantongi izin dari tahun 2004, Mbak Linda. Wah, udah lama ya? Sudah lama. Izin sendiri kita dari Bapepti. Hmm. Bapepti itu adalah Badan Perdagangan Berjangka Komoditi. Itu langsung dari Kementerian Perdagangan. Gitu ya. Bapepti ini yang mengawasi, yang mengaudit perusahaan-perusahaan trading seperti kita, perusahaan pialang seperti kita. Oke. Gitu ya. Undang-undangnya, SK-nya semua jelas di sana. Nanti bisa buka langsung di website bapepti.go.id. Di www.bapepti.go.id Betul. untuk make sure bahwa perusahaan Best Profit pialangnya ini. atau Best Profit sendiri terdaftar Terdaftar. resmi atau tidak. Betul. Nah, government punya, pemerintah betul. punya. Nah, selain kita diawasi dan terdaftar di Bapepti, Ya. kita juga produk-produk yang kita ambil, produk-produk yang memang jelas dan legal, produk yang kita ambil dari Bursa Berjangka Jakarta. Bursa Berjangka Jakarta. Iya, atau JFX ya, Jakarta Future Exchange. Jadi beberapa produk kita yang jelas aman dan legal terdaftar. Terus selain terdaftar di keanggotaan Bursa Berjangka Jakarta, Ya. kita juga terdaftar di keanggotaan PT Clearing Berjangka Indonesia atau Clearing KBI. Berjangka Indonesia. Iya. Bedanya apa BBJ dengan KBI? Kalau BBJ ini bursanya, jadi ibaratnya kayak pasarnya. Nah, Best Profit ini adalah penjembatan antara nasabah untuk bertransaksi di bursa. Gitu. Bedanya kalau di perusahaan pialang atau di perdagangan kita, itu nasabah atau investor tidak bisa langsung bertransaksi di bursa. Jadi harus melalui perusahaan pialang seperti kita. Memang prosedurnya Betul. sudah menjadi bagian prosedur Iya. bahwa kalau mau melakukan transaksi di bursa Iya. melalui Harus perusahaan. perusahaan pialang seperti kita. Oke. Gitu. Nah, kalau KBI sendiri itu sebagai perusahaan yang mencatat alur transaksi nasabah. Terus dia juga sebagai salah satu lembaga penjamin juga, gitu. Konteksnya penjamin ini seperti apa nih? Kan banyak sekali saat ini yang berkembang di masyarakat adalah bahwa takut mau memulai trading. Betul. Kenapa? Banyak case yang terjadi ketika memulai trading sudah berjalan, tahu-tahu perusahaannya dibekukan. Kemudian Paham. asetnya juga tidak kembali. Ini kan meresahkan sebenarnya. Nah, kalau Best Profit sendiri, just in case terjadi ada pembekuan perusahaan oleh Bapepti, apa langkah selanjutnya? Oke, berarti kalau gitu masuk ke undang-undang ya maksudnya ya. Mungkin ya. Seperti apa tuh? Jadi Pak gini, Best Profit? untuk transaksi seperti kita ini ada undang-undangnya, Mbak Linda. Undang-undangnya nomor 10 tahun 2011. Untuk masalah dana sendiri itu ada di bab 7 pasal 51 ayat 4 sama ayat 6. Nah, Best Profit nih ya, jika misalkan worst case-nya misalkan ya, Best Profit sendiri pilot itu ada di pasal 51 ayat 6, di mana jika Best Profit-nya pilot, dana nasabah memang tetap aman. Karena sesuai dengan pasal 3 sama pasal 4, dana nasabah ini wajib disimpan di rekening terpisah yang sudah terdaftar di Bapepti. Gitu. Jadi rekeningnya itu namanya rekening terpisah. Iya, segregated account. Maksudnya apa tuh rekening terpisah? Jadi pada saat nasabah buka rekening di Best Profit, nasabah itu bukan transfer ke nomor rekening Best Profit-nya,
Nasabah atau rekening direkturnya. ya, Bukan ya? bukan ke rekening direkturnya. Oke, gitu. jadi nggak usah khawatir dananya dibawa kabur nih, Betul. gitu kan? Karena di rekening terpisah. Rekening terpisah yang diawasi sama Bapepti. Oke. Kayak gitu, Bapepti sama ya dijamin kan, dijamin hampir 100%. Gitu, hampir 100%. Oke. Gitu ya, kalau misalkan Mbak Linda mau lebih jelas bisa langsung buka di website Bapepti juga, www.bapepti.go.id. Di situ ada bank penyimpanan. Jadi pada saat nasabah nanti ingin buka rekening di Best Profit, hanya boleh transfer ke nomor rekening tersebut. Jadi memang Gitu. sudah ditentukan nomor Betul. rekeningnya oleh Bapepti. Iya. Jadi nggak asal transfer ke rekening pegawai Nggak perusahaan, boleh. apalagi ke direkturnya. Nggak boleh. Tapi tadi digaris bawahi ya, dijamin 100% ini konteksnya apa nih? Kan takutnya nih, wah berarti saya nggak ada rugi dong. Oh iya, Nah bukan. itu penjelasannya gimana nih? Jadi dananya ya, selama misalkan perusahaan Best Profitnya, kalau misalkan Best Profitnya collab, si nasabah transaksinya masih tetap aman, transaksi di Best Profit. Nah, semua dana yang ada di Best Profit, yang dia terdaftar di Best Profit, itu dananya akan dikembalikan jika Best Profitnya menyalahi aturan atau pilot. Gitu. Artinya keseluruhan dana equity-nya lah ya, Betul. masih idle, uang yang masih ada di rekening nasabah, Rekening nasabah itu masih aman dan tidak ikut pilot dengan perusahaan. dengan perusahaan, betul. Jadi cukup aman ya sebenarnya, karena Aman. prosedurnya sudah sangat jelas bahwa Betul. kalau untuk trading di perusahaan pialan PT Best Profit khususnya telah dijamin oleh lembaga clearing, kemudian produk-produknya tadi bisa diakses di Bursa Berjangka Jakarta, dan legalitas otoritasnya sudah diawasi oleh lembaga Bapepti Betul. dan didaftarkan dan diawasi oleh naungan Kementerian Perdagangan juga. Wah, cukup lengkap ya, karena teman-teman ini penting banget informasi ini, karena orang juga kan pasti khawatir ya dengan adanya isu negatif tentang trading. Mungkin ini bisa jadi tambahan informasi teman-teman. Boleh cek dulu nih, apakah si perusahaan yang teman-teman mau pilih sudah terdaftar atau belum nih di Bapepti. Betul ya Mas Panji? Betul. Oke, nah kalau Best Profit paling banyak produk yang unggulan atau banyak diminati apa nih? Oke, Best Profit sendiri sebenarnya tidak ada produk unggulan khusus sebenarnya, Mbak Linda. Jadi semua produk yang kita ambil dari bursa itu semua produk unggulan sebenarnya. Semuanya bagus, Semuanya unggulan. bagus, semua unggulan. Jadi total kita ada hampir 8 produk sebenarnya ya. Ya. Cuman memang yang lebih familiar, yang lebih gampang itu kita tawarkan ke masyarakat Indonesia khususnya, itu kita ada transaksi di komoditi emas. Komoditi Ya, emas. komoditi emas gitu. Oke, tapi ini emasnya sifatnya fluktuasinya ya Ya, teman-teman, bukan nilainya saja. nilainya aja, bukan perhiasan yang teman-teman biasa beli di Betul. toko perhiasan atau Iya. aneka tambang. Nah, saya suka yang berkilau-kilau. Seperti saya berkilau. Oke, produk unggulannya memang rata-rata orang lebih interestnya dengan produk komoditi emas. Tentunya ada 8 produknya apa aja kalau boleh tahu? Yang pertama kita di indeks itu kita punya 2 indeks. Indeksnya yang di Hong Kong di indeks Hang Seng sama indeks Jepang di indeks Nikkei. Nikkei, Ya kan, terus kita ada 5 currency mata uang. mata uang juga, Betul. Kita ada mata uang yang pertama ada di euro, Euro. terus GBP, pound sterling, pound sterling. terus ada Swiss franc, ada Australian dollar, sama ada yen dari Jepang. Oh, Gitu. kemudian terakhir tadi emas ya. Ya, ada Jadi emas. totalnya ada 8 Ada produk. 8 jenis produk. Produk ini semuanya unggulan, semuanya bagus, bisa dipilih Tergantung nasabahnya sendiri. kebutuhan dan kesukaannya Iya, ya. betul. Oke, jadi cukup lengkap sih sebenarnya. Ada indeks, komoditinya ada emas, dan currency mata uangnya ada 5 Ada lagi ya. 5 mata uang. Oke, jadi 8 produk ini semuanya disediakan dan wadahnya itu ada tadi ya, Bursa Berjangka Di bursa. Jakarta. Jadi semua produk yang kita ambil yang jelas ada kodenya nanti dari BBJ. Setiap produk punya kodenya di bursa. Kodenya. Jadi nasabah bisa cek benar apa enggak produk yang ditransaksikan itu benar-benar terdaftar apa enggak di BBJ. Betul, karena jangan sampai nanti kita asik trading, tahu-taunya perusahaannya bodong dan nggak listed di Betul. government. Iya. Ya, ini perlu Produknya harus bukan produk resmi. betul sekali, Gitu. asal comot aja yang penting gue Iya. cuan. Nah, nggak bisa gitu ya Nggak teman-teman bisa. ya. Oke. Oh, tadi sekilas tentang Hmm. trading produk-produknya, dan mungkin ini salah satu masukan nih buat Mas Panji, buat teman-teman yang baru akan memulai trading. Ini kan banyak sekarang tuh menjamur di kalangan masyarakat manapun, mahasiswa, ibu rumah tangga, gak hanya pelaku pasar yang benar-benar sudah expert ya, tapi untuk orang awam pun
sekarang dengan melihat peluang trading kan cukup bagus, apalagi di 2 tahun terakhir ya. Iya, Kalau betul. lihat dari interest customer terhadap trading ini, Iya, karena pandemi ya, betul. 2 tahun terakhir, hampir 3 tahun, itu Jadi, mobilitas orang terbatas. Jadi alternatif. Betul, jadi alternatif trading itu salah satu peluang transaksi yang memang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan nih untuk Iya. coba rebahan aja dapet cuan ya, siapa yang nggak mau kan? Iya. Nah, kalau untuk tips dari Mas Panji, goyang. Tips dari Mas Panji tentang bagaimana memulai trading yang menurut Mas Panji ini apa aja yang harus diperhatikan, apa aja yang harus dicek dulu nih. Kira-kira Mas Panji punya tips nggak buat teman-teman nih? Oke, kalau tips sih sebenarnya sama aja seperti yang lain ya. Kan ya, aku belum tahu nih yang lain tuh yang kayak gimana. Ini versi Mas Panji aja deh. Oke. Ya. Jadi ya kita juga memang pada saat kita pembukaan dulu di tahun ini juga di 2022. Tahun ini baru ya kan. Di 27 Januari ya. Oke. Jadi pada saat pembukaan memang kita khususnya Best Profit Semarang, kita memang dapat pesan langsung dari Pak Wali Kota Bapak Wali Kota langsung Semarang, ya, buka Pak opening ya. Hendardi, betul, ya kan, Hendardi. Dulu kita dapat pesan lebih diutamakan ke masalah edukasi dulu. Betul, penting banget nih. Gitu. Ya karena memang kita nggak bisa dipungkiri ya, karena memang image perusahaan pialang ini di Jawa Tengah atau di Indonesia sendiri memang cenderung kurang baik sebenarnya image-nya. Ya kan? Karena tadi berita-berita yang viral, Betul. orang kan ya akses di YouTube, Iya. Google semuanya udah terbuka Iya, luas ya. betul. Itu kan lebih ke oknum sebenarnya, bukan perusahaannya sebenarnya. Ya kan, karena kalau perusahaan memang sudah terdaftar, legal, jelas semuanya. Seperti Gitu. maksudnya PT Best Profit ya. Seperti PT Best Profit. Jadi memang yang lebih diutamakan di sini kita tipsnya supaya memang kalau mau mulai transaksi yang harus diperhatikan legalitas perusahaannya sendiri. Satu, legalitas perusahaan. Legalitas harus dicek dulu perusahaan, nih. ya. Terus harus dicek dan harus tahu juga risknya, resikonya. Ya, seberapa besar atau kayak gimana cara memanage resikonya. Manajemen resikonya Betul, juga. ya. Terus harus punya planning pada saat ingin bertransaksi. Planning transaksi ya. Betul, planning transaksi sama dari personalnya sendiri. Emosional. Betul, bisa dibilang emosional dari personalnya sendiri. Niat untuk transaksi ini untuk apa dulu? Gitu. Karena pada saat orang trading ini kan tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Trading bisa high risk high return, bisa low risk low return juga, tergantung orangnya. Balik lagi. Jadi saya hampir beberapa tahun di bisnis trading ya, melihat beberapa orang dengan tipe-tipe orang masing-masing kayak gimana, itu ketahuan pada saat trading. Gitu ya. Jadi yang paling penting yang harus punya pada dasar untuk transaksi ini, niatnya dulu, planningnya dulu, tujuannya trading ini untuk apa. Gitu. Jadi tujuan tradingnya juga penting untuk dibuat dari awal. Penting, harus dibuat dari awal. Juga sama ya, Betul. Harus dipikirkan dan manajemen resikonya khususnya. Resikonya harus jelas. Karena trading itu kan jual dan beli ya. Betul. Yang mana memang bedanya virtual online melalui platform tadi. Namun tetap yang namanya bisnis pada dasarnya apapun bisnisnya ada peluang untung Semua ada dan peluang resiko. Makanya tadi pesan Mas Panji buat teman-teman yang mau trading sebenarnya bukan hanya berpikir untuk keuntungannya aja. Betul. Ya, cuan, tetapi harus pastikan platform itu legal atau tidak. Betul. Kalau perlu tahu kantornya juga ya Mas. Jelas, harus datang ke kantornya. Jangan karena diajak teman atau pacar, ini kan kebanyakan. iming-iming keuntungan, ya udah Ya. sayang aku ikut. Itu yang bahaya nih. Yang harus lebih hati-hati kan orang yang menawarkan fix keuntungan. Fix keuntungan, Betul. mengiming-imingi pasti untung berapa persen, Itu justru danger ya. Iya, harus waspada. Betul. Gitu. Kan nggak ada bisnis ya yang benar-benar pasti untung, nggak ada. Betul sekali. Pasti semua ada peluang Pasti ada resikonya. peluang resiko. Makanya kenali dulu peluang untungnya, peluang resikonya dan manajemen resikonya. Kalau sudah dibuat planning yang jelas dari awal, minimal kita bisa meminimalisir resiko yang Betul. kita bisa dapat gitu. Nah, keren sekali nih tipsnya teman-teman. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau memulai trading. Mudah-mudahan. Kalau memang ada ketertarikan untuk trading, boleh nggak sih datang ke kantor Mas Panji? Boleh. Nanti langsung kontak Mas Panji aja ya. 24 jam. 24 jam. Wow. Atau
Profit buka. Wah, jadi teman-teman buat yang sekitar Semarang khususnya, kalau memang teman-teman pengen coba kenal lebih jauh tentang trading, boleh dengan sangat senang hati kita mengundang untuk datang lihat kantor kita dan pengen tahu lebih dalam, boleh nanti langsung kontak Mas Panji ya. Boleh. Mas Panji di kantor tiap hari berarti ya. Ya, oke, makasih Mas Panji atas informasinya. Sama-sama. Sungguh informatif sekali buat teman-teman yang lagi nonton saat ini. Mungkin ini bisa jadi salah satu informasi yang penting juga bisa teman-teman pelajari. Mungkin kedepannya kita akan bahas teknikal transaksi itu gimana. Dagingnya ya. Betul, langsung demonya kayak gimana sih. Boleh ya nanti kita di next podcast selanjutnya kita akan bahas informasi yang lebih menarik tentunya. Dan so far semuanya sangat informatif. Terima kasih Mas Panji udah datang ke podcast kita. Ya, mungkin nanti kedepannya kita akan coba bahas informasi yang lebih menarik lagi.